mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Ada dinamika yang luar biasa selama saya di Mahkamah Konstitusi, mulai dinamika ada pelanggaran-pelanggaran etik, dan kemudian ada pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi, dan itu semua menjadikan dinamika di Mahkamah Konstitusi sungguh luar biasa. Saya paling merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik pada waktu rapat-rapat urusan hakim yang memutus perkara 90. Itu yang menjadikan saya merasa saya tidak bisa mampu untuk menahan terjadinya konflik-konflik karena perkara 90. Saya merasa perkara 90 lah inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja. Putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi. Kalau misalnya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Jadi kalau di DPR itu kayak major haste nota begitu. Jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengemukakan satu pendapat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus, ya saya menghormati itu putusan demokratis. Tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham. Yang jelas-jelas dipersoalkan kan Mas Gibran, karena putusan MK nomor 90 itu tahun 2023 itu. Nah, kalau urusan ini dari segi konstitusi, dari segi undang-undang MK, dari PMK, dari semua elemen yang ada, sebetulnya itu sah. Termasuk bicara mengenai keputusan MK itu tidak membatalkan bahwasanya ada sanksi terhadap Anwar Usman. Itu tidak kemudian membuat pencalonan atau kualifikasi Gibran itu menjadi batal. Bahkan di situ itu memperkuat. Putusan 90 itu adalah contoh dari abusive judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ini kemudian membuat ketatanegaraan, membuat Pilpres 2024 menjadi Pilpres yang sangat complicated, Pilpres yang brutal. Sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Tidak pernah. Dari daftar langsung putusan. Saya melihat banyak sekali anak muda-muda yang baru ya, yang mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain saya percaya banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar. Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat, dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan kepada pemerintah, serangan, intervensi aparat, kemudian
penting bagi pemerintah itu. Pakai bahasa kayak apapun, menurut saya, keluarnya keputusan MK 90 tahun 2023 yang melibatkan 3 orang yang amat sangat berkaitan satu dengan yang lain, ayah, anak, dan paman, itu sudah menunjukkan praktek nepotisme yang tidak bisa ditutup-tutupi gitu. Ya, kalau ada yang mau membantah ya dibantah dari sisi itu, dari sudut apa itu tidak bisa disebut sebagai nepotisme gitu. Nah, jadi Ustadz, wajar kalau kemudian di debat muncul orang yang mengatakan apa sih etika dan seterusnya gitu. Bahkan di satu kesempatan ada yang bahkan menggunakan secara sangat kasar istilah yang dilekatkan pada etika itu. Ya karena itu, di panggung yang sangat besar, yang terbesar, pemimpin yang tertinggi di Republik ini mempertontonkan bahwa keteladanan itu tidak penting sebagai nilai kepemimpinan.